Oke, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran pengolahan citra ini dengan deteksi tepi atau biasa orang nyebutnya konvolusi ya. Ini ada beberapa cara ya. Definisi tepi. Tepi namanya tepi itu adalah perubahan intensitas yang besar. Jadi intinya deteksi tepi itu adalah membuat, jadi kalau tepi, entah itu tepinya meja atau gambar apa, itu kan ada batas yang tegas itu. Nah, intinya dari deteksi tepi itu adalah membuat piksel yang gelap semakin gelap, yang terang semakin terang. Itu intinya tepi. Jadi ini ya, tepinya mesti kan seperti ini misalkan. Ini tepi. Di sini misalkan jadi namanya tepi itu ada yang pas tepinya itu gelap, ada yang pas tepinya itu terang. Itu. Nah, ini ada perubahan intensitas yang mendadak, yang ekstrim istilahnya, bukan mendadak. Nih. Nah, ini misalkan tepi bentuknya. Jadi kalau Anda melihat foto, biasanya batasnya itu kalau di zoom, diperbesar itu kotak-kotak gitu, seperti ini batasnya itu. Nah, ini ada beberapa model deteksi tepi. Ada yang curam, jadi gini, ini perubahannya. Ada yang landai. Nah, ada yang ini seperti ini. Jadi naik turun, naik turun, naik turun, itu perubahannya seperti itu. Nah, ini ditandai dengan perubahan nilai piksel. Contohnya ini habis 4 kan 8, langsung ngejelekin istilahnya. Jadi dari 4 langsung naik 8. Nah, kalau ini ada gradasi. Kalau ini tepinya jelas, ini dari gelap ke terang itu tepinya jelas. Sedangkan ini tepinya tidak jelas. Biasanya kalau gini ini untuk warna kulit muka, tambah ke arah telinga tambah gelap, itu biasanya. Ini dari 4 jadi 5 jadi 6 gitu. Ini kan semakin kecil nilai piksel, itu berarti intensitasnya makin rendah atau gelap, makin tinggi makin terang. Jadi kayak ini 4 ke 8 ini jelek, kalau ini agak landai. Nah, itu. Sekarang operator untuk cara deteksi tepi itu yang pertama dengan banyak ya, caranya itu banyak sekali. Ini salah satunya gradien. Nah, gradien itu mendeteksi perubahan piksel dengan tetangga yang di sampingnya, dengan piksel di sampingnya. Jadi contohnya ini ya, fxy ini adalah piksel yang dideteksi. Itu adalah sama dengan perubahan x dikurangi nilainya. Jadi artinya nilai piksel di sampingnya. Ini makanya x plus delta x. Delta x ini bisa 1, bisa 2, berarti piksel yang di sampingnya dikurangi dirinya. Nah, itu x-nya untuk arah ke kanan ke kiri, arah horizontal. Ini. Kemudian untuk y ini untuk arah vertikal. Nah, ini sama. Jadi y-nya yang di atasnya ini ya. Di atasnya. Maaf, ini kalau komputer bukan di atas, di bawahnya kalau komputer ya. Kalau koordinat kartesius di atasnya. Tapi kalau komputer tuh karena 0,0 itu di kiri atas. Semakin ke bawah y-nya semakin besar. Oke, ini biasanya kalau gradien ini delta x sama dengan delta y sama dengan 1. Artinya apa? Dibandingkan dengan piksel di sebelahnya. Jadi kalau x itu dibandingkan piksel sebelah kanan, y dibandingkan piksel di bawahnya. Ini bandingannya itu. Nah, contohnya ini kalau x y nya ini kan ini oke lah, ini dianggap di tengah ya, ini atasnya, ini bawahnya, kiri kanan, oke gitulah. Ini dianggap seperti koordinat kartesius dalam pengertian ini. Tapi kenyataannya nanti kalau di komputer Anda harus merubah
eh, sistem koordinatnya. Y-nya semakin ke bawah semakin besar, ini kan semakin berkurang ya. X-nya sama, semakin ke kanan semakin besar, itu kalau di komputer. Jadi ini yang namanya konvolusi. Jadi deteksi tepi itu kalau istilahnya itu konvolusi. Jadi dengan jadi biasanya itu ditutup gitu ya. Jadi ini koordinatnya X nya min 1 1, ini 1 min 1. Jadi dikurangi di sebelah kirinya, dikurangi sebelah bawahnya, seperti itu. Contohnya ini gradian citranya, gradian X berarti dikurangi dengan sebelahnya. Contohnya ini artinya hilang. Ini jadi apa? Bintang ini artinya tidak dilanjutkan ya, terus ke sana. Yang dideteksi cuman ini. 1 dikurangi dengan sebelah kirinya. Ini adalah ini dari kanan ya. Sebelah kirinya kan 0, 0, ini 0 semua. Ini hasilnya yang ini. Kanannya ini tidak ada bintang. Bintang ini artinya tidak diabaikan lah. Jadi nilai sebelah kanan ini itu karena dikurangi dari kiri 0, 0, 0 semua. Kemudian sebelah sini ini kurang ini 0, ini kurang ini min 1. Nah hasilnya ini. Ini kalau X. Kalau Y itu dengan bawahnya. Jadi yang ini dengan yang bawahnya itu 0 semua. Ini dan bawahnya ini 0, ini 1, 1. Nah terus begitu. Oke, jadi saya lanjutkan aja. Jadi nilai G ini adalah perubahannya ya, perubahannya. Jadi biasanya kalau itu dideteksi sebagai tepi, jadi dideteksi tepi atau bukan itu. Kalau dia dideteksi sebagai tepi, itu harus lebih besar dengan threshold. Jadi misalkan gini, jadi intinya ya, kalau deteksi tepi yang warnanya gelap ditambah gelap, yang warnanya terang ditambah terang, jadi semakin terlihat tepinya itu. Oke, ini jadi ditetapkan misalkan thresholdnya 100. Kalau pikselnya nanti lebih dari 100 itu dikasih nilai 1. Kalau tidak atau kurang dari 100 dikasih nilai 0. Jadi nanti kalau dikalikan dengan suatu skalar, suatu bilangan, maka nilainya akan semakin besar, warnanya semakin putih. Yang 0 tetap hitam itu. Jadi isinya nanti cuma hitam sama putih. Hitam itu yang kurang dari threshold, yang dikalikan tuh yang putih itu lebih besar dari threshold. Threshold itu batas atau suatu nilai piksel yang kita tentukan sendiri. Threshold T ya. Contohnya ini kan yang hitam dihitamkan, yang putih diputihkan itu. Nah ini ada yang modelnya terbalik. Saya ingin yang putih saya hitamkan, yang hitam saya putihkan. Ada yang gitu. Jadi ini tergantung nanti caranya. Ini cara-cara model deteksi hasilnya seperti ini ya. Deteksi tepi ini yang botol. Oke. Jadi ini yang operator gradien. Jadi ini untuk arah X ini misalkan 0 ya, yang tengahnya, yang kiri dikurangi, yang kanan ditambah. Jadi seperti ini. Jadi kalau sebenarnya ini ada fasilitas, sudah di MATLAB sudah ada. Jadi contohnya sekarang ini, saya buka MATLAB, misalkan image I sama dengan imrate. Nah sekarang saya cari gambar, udah
gambarnya picture mana picture-nya ya. Nah ini misalkan mana ini udah jellyfish. Nah caranya kita kan tidak tahu ini di folder mana, kita klik sini saja, Ctrl C namanya jellyfish. Nah terus taruh di sini, Ctrl V, backslash jellyfish tadi namanya .jpeg. Nah seperti ini pertama ngambil image-nya, setelah itu kita rubah, karena kalau deteksi tepi itu layernya harus satu. Ini kan layernya RGB itu 3 layer red, green, blue. Nah ini harus dijadikan grayscale, itu pakai J aja sudah, atau G, grayscale ya. G sama dengan RGB to gray, I. Nah ini oke. Nah sekarang kita ingin menampilkan InShow ya, ingin menampilkan gimana sih gambarnya G, I ya, ingin lihat I itu adalah gambarnya. Nah seperti ini. Sekarang ingin dilihat ini kalau ingin nampilkan kalau ingin nampilkan dua-duanya, ingin menampilkan yang I dan G. Nah itu ada beberapa metode, itu pakai impair. Jadi ada InShow, ada InShow pair ya, InShow pair. Ini ada metodenya macam-macam. Misalkan ini ingin menampilkan I dan G, Nah ini ada metode yang namanya itu pakai ini metodenya false color ya, false color. Ini defaultnya ini. Jadi misalkan tidak dikasih nama ini tidak apa-apa, ini false color. Nah misalkan tidak dikasih nama ini tidak apa-apa. Nah ini artinya apa? Artinya ini mengkonfigurasi, mencampur ya, mencampur I dan G ini sehingga tapi ditaruh di layer green atau magenta. Jadi bisa magenta, bisa green. Jadi I nya itu di magenta, G nya itu di green. Nah, ini kebetulan G namanya ya, atau namanya terserah ini. Jadi ini kalau dilihat, nah ini lebih ke arah, ini ditumpuk istilahnya. Ini boleh kamu tidak pakai false color karena itu defaultnya. Jadi misalkan ini saya tidak pakai false color, boleh. Terus saya balik ini G, I tadi kan I, G, sekarang G, I. Nah ini hasilnya mungkin agak beda mungkin. Jadi ini kalau menampilkan itu ada yang dinampilkannya ditumpuk, jadi antara I dan G itu ditumpuk nampilkannya, itu pakai metode overlay. Jadi ini
pakai metode blend, sorry, jadi ini pakai blend. Nah, kalau blend itu antara gambar I dan G itu ditumpuk. Nah, ini kan gambarnya antara hitam putih dan berwarnanya sudah tidak seberapa berwarna karena ditumpuk dengan warna hitam putih tadi, grey tadi. Ini kadang berbeda ya, dibalik antara IG dan GI itu kadang berbeda, kadang nggak bisa harusnya berbeda, cuman karena kita kadang nggak bisa membedakannya. Nah, ini kan lebih ke arah berwarna, tadi lebih ke arah hitam putih, lebih ke arah grey tadi. Oke, ini tadi metode blend. Blend itu nutup. Ada juga yang metode perbedaan pixel. Perbedaan pixel. Jadi yang ditampilkan tuh perbedaan pixel, nilai pixel antara I dan G. Jadi bedanya yang misalkan pada koordinat 11 pixel I 10, terus pada koordinat 11 ini image yang G itu 100, maka yang ditampilkan pada koordinat 11 ini 90 karena perbedaannya. Jadi yang ditampilkan ini perbedaan intensitas pixel. Nah, ini metodenya pakai diff. Differ itu differentiable. Nah, perbedaan. Nah, ini berarti hitam karena beda ya, inilah yang penting memang ini bedanya hampir tidak ada kira-kira ini, karena sama saja bedanya hampir, jadi nggak ada 100. Begini, pixel itu kalau nilainya kurang dari 100, mata itu tidak bisa dia mengamati. Mata itu baru bisa mengamati perbedaan kalau bedanya itu rata-rata lebih dari 100. Jadi kalau ini mungkin G,I, coba G,I mungkin sama ya, karena ini nah sama, karena bedanya sama kan, perbedaan. Nah, gimana kalau misalkan ditampilkan berdampingan, yang berwarna sebelah kiri, yang grayscale sebelah kanan, itu bisa. Nah, metodenya pakai montage. Jadi ini ya, G tadi kan hitam putih, itu yang berwarna putih, berarti yang hitam putih sebelah kiri, yang berwarna sebelah kanan ini pakai montage. Nah, ini kan, ini yang hitam putih, ini yang berwarna. Kalau dibalik ya kalau G,I ya kalau I, G berarti yang berwarna sebelah kiri. Oke, ini I. Oke, ini ya, tapi cukup ini untuk penampilan montage. Kita lanjutkan lagi yang tadi deteksinya. Ini tadi, sekarang sobel operator sobel untuk deteksi tepi. Nah, kalau yang ini merubah nilai pixel. Nah, misalkan yang dirubah nilai ini X, Y di tengah ini, maka sobel itu menghitung dengan rumus akar X kuadrat ditambah XY kuadrat. Sx itu adalah A2 C3 A4, berarti yang kanan ini dikurangi yang kiri. Jadi untuk nilai X nya itu yang kanan ini dikurangi yang kiri. Dengan
yang tengah ini dikalikan suatu konstanta, dikalikan konstanta C ini kan, itu kalau X nya. Kalau Y nya itu yang atas dikurangi yang bawah dengan yang tengah ini dikalikan konstanta C ini. Jadi seperti ini. Kalau dalam bentuk matrik dibuat seperti ini. Untuk X nya ininya 0 semua, yang kanan positif, yang kiri negatif. Itu kalau C nya 2, kalau C nya 1 ya 1 semua. Ini sama, Y nya juga. Jadi yang dikalikan konstanta yang kan tengah, yang atas positif, yang bawah negatif. Itu nanti dikalikan di jumlah total semua. Jadi contohnya ini untuk Sx nya berarti 2 ditambah 12 ditambah 14 dikurangi 3 kurangi 4 kurangi 6. Nah itu hasilnya 11, itu Sx nya. Kalau Y nya yang atas 3 tambah 8 tambah 4 karena C nya 2 ya, ini C nya terserah kita, terus dikurangi 3 kurangi 10 kurangi 14 hasilnya min 7. Nah itu untuk Y nya. Terus nilainya di akar. Nah ini Sx Sy. Nah ini hasilnya 18. Jadi nilai ini konvolusi itu apa? Ini loh, konvolusi ini kotak ini loh mas, topengnya ini kan digeser satu, geser satu, jadi ini geser-geser ini berubah-berubah nilainya. Matrik ini konvolusi namanya. Oke, itu kalau tadi untuk operator Sobel. Jadi ini contohnya tadi untuk P. Nah sekarang gimana kalau dalam MATLAB? Kalau dalam MATLAB, nah ini saya bersihkan aja dulu. Tadi kan G ya, nama anunya G, nama apanya, nama image-nya itu saya pakai Sobel, nama Sobel aja. Sobel sama dengan, kalau deteksi ya edge namanya, edge, nama image-nya G itu yang grayscale ya, harus grayscale, koma, nah ininya Sobel. Ini pakai ini. Nah seperti ini kita tampilkan, kita tampilkan yang insoper tadi yang berwarna kan I, G nya diganti Sobel. Ini jadinya ini. Nah ini image-nya, kalau Sobel ini hasilnya ya, tergantung gambarnya ini, karena gambarnya jelek ini sebenarnya, ganti ya nggak apa-apa. Oke, itu tadi yang Sobel. Saya lanjut, ini tadi Sobel. Sekarang ada Prewit. Prewit itu sama dengan Sobel, cuman C nya 1. Jadi kalau Anda dulu belajar kriptografi, semua kalau metode geser itu kan pakai substitusi, pakai afin, tapi kalau Caesar Cipher itu hanya 1. Nah ini sama, kalau ini Sobel C nya itu suatu konstanta terserah berapa. Kalau Prewit itu sama dengan Sobel, untuk C sama dengan 1 untuk Prewit. Kalau anunya sama, kalau MATLAB-nya sama, misalkan saya pakai ini Sobel ya, ini ganti Prewit. Nah ini sama, Sobelnya diganti Prewit. Nah ini kalau lihat hasilnya, misalkan ini
ini pakai Prewit, sorry, ini ya sobelnya diganti Prewit. Nah ini hasilnya. Kalau pingin lihat hasilnya antara sobel dan Prewit bagus mana, paling tidak beda nyata karena caranya cuman beda sih, beda konstanta. Ini sobel ya. Tuh kan tidak terlalu, kalau ini masih karena cuman beda satu, lihat putihnya ini masih nempel. Kalau ini sudah agak, karena ini ada konstantanya, ada 2, defaultnya 2 ya kalau sobel. Oke, lanjut. Operator robet. Nah, robet itu dengan silang. Jadi kalau ini robet, ini itu adalah selisih antara diagonal ini dan diagonal ini. Operator silang itu robet. Jadi ini antara ini dan ini itu x nya plusnya, jadi ini plus 1 min 1, yang satu ini plus 1 min 1 itu robet. Jadi seperti ini untuk anunya, MATLAB-nya sama, robet ini aja udah. Salah ya. Jadi ini pakai robet. Oh ini robet, ini robet kebalik. Nah ini robet, ini metodenya. Kalau dilihat insoper, nah ini robet. Nah ini hasilnya robet. Sebenarnya ada juga, cuman nggak dibahas di sini ya, pakai kani. Misalkan di sini kani, sorry. Nah ini kani, sama ada juga metode kani. Ini kani. Kalau lihat hasilnya ini kani. Ini G aja, pakai grayscale, bandingkan G dengan kani. Nah ini kani hasilnya, itu metode kani. Ini robet ya. Nah sekarang turunan, karena kenapa kok turunan ya, ini turunan itu ada yang turunannya landai, ada yang curam seperti ini ya. Jadi ada yang seperti di awal tadi curam, berarti perubahan nilainya drastis. Kalau landai sedikit-sedikit. Nah ini jadi seperti ini tadi. Kalau tadi sobel yang dikalikan kan pinggirnya, tengah, kiri kanan, dan ini. Kalau ini metode ini turunan ini ya, turunan ini yang dikalikan tengahnya, ini dikalikan suatu nilai Laplace ya.
Jadi pakai Laplace, ini tengahnya yang diganti, yang dikalikan. Jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kalau Laplace, ini pengalian aja. Kalau ingin lebih jelas, dikalikan ini lebih besar. Kalau ininya makin kecil, nanti tepinya hitam, backgroundnya terang. Kalau ininya besar, nanti tepinya itu terang, backgroundnya hitam. Anda tinggal pilih tepinya itu mau gelap atau terang. Kalau ini hasilnya nanti tepinya gelap, backgroundnya terang. Itu ini kalau Laplace ya. Jadi kalau Laplace ini modelnya. Kalau ininya 84, ini kan 048, bedanya ini kan 4. Itu bisa jadi ininya 0, sininya dan sininya itu bedanya 8. Jadi lebih terang. Jadi coba ini 0 ya kan gitu. Anda bisa bayangkan ya, jadi ini 4. Sini selisihnya cuma 4. Yang di atas ini selisihnya 4. Jadi ini kan agak nggak terlalu jelas karena ini selisihnya 4. Tapi setelah dikonvolusi pakai Laplace, yang di atas ini 4, yang di sini min 4. Ini semakin terang, ini semakin gelap. Jadi yang sebelah atas semakin terang, sebelah bawah semakin gelap. Jadi ini kan semakin kelihatan hasilnya. Tuh. Paham ya? Jadi ini hasil Laplace. Jadi ini Laplace ada yang ini, jadi seperti ini 48. Ini asalnya jadi 08 min 40. Nah ini sebelumnya ini selisih cuma 4. Nah ini selisihnya 8 min 4, 12 jadinya. Jadi lebih terlihat ini. Yang sebelah sini selisih 12, ini 8. Dari cuma 4. Jadi ini selisihnya cuma 4, ini selisihnya 8, yang atas 12. Jadi kan garis batasnya atau tepinya itu kan lebih terlihat jelas. Ini kalau misalkan ini area batasnya ya, ini misalkan air laut, ini pantainya cuman 1. Setelah dideteksi, dikonvolusi pakai Laplace, ini terlihat garis pantainya. Yang sini jadi 0, yang sini jadi selisihnya 8, selisihnya 12. Sebelumnya kan selisihnya cuma 4 ini. Ini jadi garis pantainya kelihatan. Kalau di sini enggak kelihatan garis pantainya. Ini jadi kelihatan. Seperti itu. Ini Laplace seperti semua 258, ini gradasi. Setelah pakai Laplace kelihatan garisnya 3, 0, 3, min 3. Jadi selisihnya. Jadi kalau deteksi tepi itu yang penting selisih, bukan nilainya, tapi selisihnya. Yang putih ditambah putih, yang gelap ditambah gelap. Itu kalau deteksi tepi. Nah ini jadi kalau Laplace Gauss itu biasanya pakai log istilahnya ya. Jadi log itu singkatan dari Laplace of Gaussian, bukan logaritma. Nah ini kalau di sama di mana di modelnya di MATLAB. Jadi nah ini misalkan pakai ini Laplace. Nah Laplace
plus la plus. Nah ini log Laplace of. Nah ini log. Ini kalau dilihat hasilnya ini ya, misalkan nanti ganti Laplace. Nah ini lebih bagus kan daripada kani tadi. Misalkan ini coba saya ganti kani tadi ya, jadi kalau tidak salah kani ini, coba yang kani kalau tidak tadi kani n nya 1 tadi yang ini. Oh ini karena belum dihapus jadi tidak mau. Nah ini kan, ini lebih kelihatan. Kalau ini kan sudah campur, kalau ini agak kelihatan sedikit-sedikit batasnya. Ini kalau Laplace ini pakai kani, ininya masih kelihatan putih, pinggir-pinggirnya ini hitam semua, garisnya lebih terlihat ini dan ini. Nah itu ya, itu Laplace tadi, Laplace of Gaussian. Oke, ini Laplace. Nah tadi ada juga yang apa tadi, turunan tadi. Jadi metode ini yang metode kompas. Jadi ini kan ada timur laut, ini timur yang sebelah kirinya, ini kiri bawah, ini kiri atas, ini kanan bawah, ini kanan atas, ini atas. Ini adalah deteksinya. Ini sebelah kiri atas ini berarti ada 8 iterasi. Satu kali gerakan itu 8 iterasi untuk ini. Jadi contohnya ini menjadi ini ya. Ini ada juga yang itu biasanya pakai zero cross. Jadi ini metodenya, misalkan saya kasih nama apa ya, cross gitu aja udah, cross. Ini metodenya zero cross. Nah ini kalau dilihat ini misalkan dibandingkan dengan kani zero, sorry ini belum dihapus mungkin. Oh cross, sorry saya pakai cross namanya tadi, keliru. Cross. Nah ini kani, ini pakai zero cross metodenya. Mana yang lebih baik itu tidak mesti ya, tergantung gambarnya, tergantung image-nya gimana, metode apa yang terbaik itu bisa dicoba-coba mana yang terbaik itu. Jadi tergantung percobaan. Oke, habis. Saya pikir pelajaran kali ini cukup sekian. Saya akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.